hatinya dari paling lubuk hati yang paling dalam. Karena ini kan disaksikan semua orang, ini adalah meja kejujuran. Kamu tertarik dengan Alda karena hartanya atau karena menyukai Alda? Iya, dengan tulus gitu. Dengan tulus. Sebenarnya apa motivasi? Kalau boleh saya jujur ya, Iya. sebenarnya saya itu kerja di perusahaan dia. Hah? Gimana maksudnya? Saya kerja di perusahaan dia. Astaga. Di perusahaan advertising? Iya, perusahaan Sebentar, dia. saya mesti melihat wajahnya secara detail. Benar apa enggak kalau dia itu adalah pekerja atau staf di perusahaan suami saya sebelumnya? Boleh diturunin maskernya, boleh dilihat. Oke. Boleh diturunin. Nanti Saya kita akan blur. boleh dibuka maskernya, Kita Mas? tayangin. Oh. Oke. Tahu, Mbak? Iya, saya kenal dia. Pernah ngeliat di kantor? Pernah. Ini dia adalah stafnya suami saya dulu. Mantan suami saya sih lebih tepatnya. Jadi gini, perusahaan Mbak ini sudah bangkrut. Mas jangan mengada-ngada, Mas, ini Mbak, forum loh. 30 orang karyawan Mbak itu tidak digaji, Mbak. Selama 6 bulan. Kita mau makan apa, Mbak? Nih, ini datanya sama saya. 30 karyawan Mbak ya. Bagian keuangan ada 5 orang, belum Mbak bayar. Bagian administrasi ada 10 orang. Bagian produksi ada 15 orang. Belum lagi buruh kontrak dan yang lain-lain. Jadi perusahaan yang Mbak Alda ini bangkrut gitu? Nggak bisa bayar gaji Saya rasa karyawan? ini tuh mengada-ada deh, Mas. Nggak mungkin seperti itu. Mbak bilang saya mengada-ngada. Kita Saya selesaiin butuh aja data loh. Saya secara hukum juga nanti Tapi kita nggak bisa kayak gini di depan umum. Saya nggak suka kalau caranya kayak Ya gini. kita udah 6 bulan mau makan apa, Mbak? Udah Mas, nanti selesaikan aja secara tripartit. Kalau masalah Tapi di sini kan sebenarnya sayembara perjodohan, bukan masalah keuangan dan perusahaan kantor. Dia masalahnya nih, Mas. Iya, Mas Roy, maksud saya tuh kayak gini, datengin ke sini tuh bukan buat masalah urusan kantor. Kita udah berapa kali ngubungin ke tempat Mbak, tapi Mbak nggak ada respon. Lah, iya dong, saya pemilik perusahaan. Iya, Buat Mas. apa Mas ngubungin Ya kita saya? juga punya hak. Kita punya hak. Gaji kita nggak dibayar-bayar. Mas pasti salah deh. Saya mulai besok, tolong Mas kasih data sama saya ya. Saya kasih. Saya mau tanya ya ke Mbak Alda. Betul, ada karyawan yang belum mendapatkan haknya, belum digaji. Sejauh ini, saya memang, mungkin perusahaan saya memang agak menurun kondisi keuangannya, Mas. Bukan agak, saya emang sudah mau bangkrut, Mbak. Loh, Mas tahu dari mana? Saya cari suami Saya itu buat karyawan, Mbak. memperbaiki loh kondisi keuangan perusahaan saya. Dia berarti sudah mau bangkrut. Jadi cari suami yang bisa mengatur dan mengelola kantornya, perusahaannya supaya nggak bangkrut. Sebenarnya nggak bangkrut, Mas. Saya punya banyak warisan dari mantan suami saya. Kalau nggak bangkrut, Mbak sudah bayar nih. Oke, Mas maunya cara seperti apa? Mau kita bersidang atau kita selesaikan secara Ya baik-baik di pasti luar? kita selesaikan secara bersidang. Kalau secara baik-baik kita udah coba berapa kali, Mbak? Sudah berapa kali kita coba. Tapi tidak direspon. 30 orang loh, belum lagi yang lain-lain yang saya catat datanya. Mau makan apa? Saya jadi kecewa loh. Lo kecewa gak, Boy? Iya, maksudnya Di sini sayembara untuk perjodohan. Mas Tetap Rama malah- kenapa manfaatin forum ini justru untuk membuka ini di banyak orang, di depan banyak orang. Ini kan malah mempermalukan Mbak Alda. Bukan gitu, Mas. Banyak juga karyawan-karyawan yang sudah tidak dapat gaji selama 6 bulan. Kita mau ngurus ke masalah hukum kan butuh uang. Nah jadi Mas Rama ini sebenarnya Mas. nggak mau. Dia Ini biar tuh sebenarnya jujur aja, mengada-ada, Mas. biar Nggak semua kayak tahu. gitu kondisi sebenarnya. Saya masih mampu kok bayar. Berapa sih harta warisan saya banyak kok. Oke, kita selesaiin aja nanti di luar, Mbak. Oke, saya nggak takut. Oke, saya mau tegasin. Jadi Mas Rama datang ke sini tujuannya bukan untuk menikahi Mbak Alda. Bukan.
Saya memang mau ngejar dia. Tuh, benar kan Mas? Mas bisa dengar sendiri kan Mas Roy? Mereka apa? Mereka ini tuh hanya memanfaatkan harta saya loh. Kalau dia bilang itu gaji karyawan saya nggak bayarkan, dengan harta warisan yang mana sih saya masih bisa jual? Tapi Saya saya masih rasa- bisa Loh, bayar gaji jangan mereka. bilang gitu dong. Kenapa Bukan nggak memanfaatkan. dibayar? Ini hak kita. Hak kita. Cuman saya kan nggak tahu bagaimana keadaan di dalam seperti apa. Saya ini hanya ibu rumah tangga Mas. Ibu Dan yang rumah menjalankan- tangga. Jadi Mbak Alda nggak aktif, nggak masuk ke operasional perusahaan ya gitu. Enggak. Sejauh ini saya memanfaatkan semua staf mantan suami saya. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Oke, jadi perusahaannya sekarang bisa dibilang merugi ya. Drastis Merugi. sih. Enggak drastis Diambang- juga sih sebenarnya Mas. Cuman agak menurun aja sih kondisi keuangannya. Iya, menurun, diambang kebangkrutan karena sudah 6 bulan gaji karyawan tidak dibayar gitu ya. Dan ini sebenarnya mencari pasangan untuk mampu membuat perusahaannya ini lebih baik. Iya, memperbaiki sih lebih tepatnya. Mas ini berdua aja yang bodoh ngerebutin yang gini. Loh. Perusahaan udah bangkrut. Saya di sini hanya membuka jodoh ya, maksudnya buat mencari pasangan saya biar keuangan perusahaan saya baik lagi. Loh kenapa Masnya jadi membuka masalah keuangan di forum ini deh? Oke, Mas Oni, Mas Adit, kita udah dengar ya kondisi sebenarnya nih, kenyataannya. Faktanya mengatakan bahwa perusahaannya Mbak Alda ini dalam kondisi yang tidak baik, berkolaps, Iya, bisa dikatakan hampir seperti bangkrut. itu. Hampir bangkrut. Saya punya Hampir. banyak warisan kok Mas. Iya, tapi Iya. tidak bisa digunakan, gitu kan ya? Iya. Banyak warisan ya dibayar lah gaji kita, Mbak. Gaji Oke. karyawan tidak Kita orang dibayar. susah. Nanti kita selesaikan di belakang Mas, Oke. nggak di Iya. forum ini ya. Iya. Mau mencari orang yang mampu membuat perusahaannya bisa jalan lagi lebih baik. Iya. Mas Adit sama Mas Oni masih mau untuk meneruskan niatnya? Kalau saya sih, ya jujur tadinya ya walaupun hanya sebatas ini tujuannya tadinya ya mau numpang hidup juga tadinya. Tuh, Mas, Mau apa? mau numpang hidup loh. numpang Masa hidup. seorang laki-laki numpang Setahu hidup? saya kan dia seorang kaya, tapi kalau sudah dengar ya dia mau collab, Ternyata mau Mas itu bangkrut. nggak sama dengan laki-laki yang lain, itu sama aja dengan mantan suami saya yang pernah ada. Dan Mas hanya mengharapkan harta dari perusahaan yang saya punya. Ya, tidak ada salahnya kan. Oke. Kalau Mas Oni gimana? Bisa membantu mungkin? Secara dari hukum? Saya rasa sih nggak juga Mas. Gimana? Iya. Kalau Nggak melihat sama dengan keadaan, laki-laki Biar yang lain pengacara kayaknya. tahu apa langkah-langkah yang harus dihadapin. Gimana? Bisa kalau sama? melihat keadaan apa Mbak Alda seperti ini juga akan rumit ya ke depannya, karena kalau saya tadi niat menikah itu kan untuk kenyamanan juga Mas. Tidak banyak masalah lah. Kalau memang nanti dari pernikahan kami harus bertemu dengan berbagai masalah, ya kan, apalagi masalah hukum, walaupun itu memang bidang saya, tapi saya rasa ini akan menjadi beban juga. Jadi artinya ya atau tidak, mau atau tidak. Ya, saya mundur. Loh, Mundur. Mundur. Sama berarti siapa namanya? Alda. Oni, Alda. Kamu beruntung sekali. Sebelum melangkah lebih maju, kamu membawa mereka untuk diseleksi. dan yang saya sangat- bersyukur ketemu dengan Mas-mas ini. Kalau nggak dipertemukan di sini Mas, saya nggak tahu mereka itu sebenarnya seperti apa Mas. Tapi harusnya terima kasihnya Iya. ke Rama yang membuka ini semua. Jadi ketahuan aslinya. Jadi nggak ada nih, nggak ada niat untuk meneruskan, niat untuk menikahi Alda. Mas Oni, gimana? Ya, Ya, kalian Katakan. berdua ya. Mas Adit? Mau gimana lagi ya? Iya. Tujuan saya sudah ini. Oke. Ya saya mundur juga. Ternyata nggak bisa diandalin juga ya kondisinya. Oke, Mas Rama, gimana mau diselesaikan? Iya, pasti saya selesaikan. Kita ngomong di luar nanti, Mbak. Oke Mas, saya bakal ngeladanin. Mas, kondisinya di sini saya punya anak. Saya seorang janda Mas. Di sini semua banyak saksi ya? Iya. Semua udah ngelihat. Oke, saya Pokoknya juga Mbak bakal harus ngomong tanggung di sini. jawab. Kita orang susah semua, Mbak. Saya juga dulu awalnya orang susah Mas. Dan yang mempunyai warisan ini tuh mantan suami saya.
Kalau untuk saat ini Mas menuntut pembayaran gaji Mas yang belum pernah dibayarkan sebelumnya, kita akan selesaikan di luar nanti, nggak di forum ini. Oke, saya tanya, Mas Rama, percaya kalau warisannya bisa membayar semua gaji karyawan? Artinya saya nggak tahu dia punya warisan apa nggak, tapi saya sudah cukup jelas di sini sudah banyak saksi. Oke. Kita boleh selesai nanti di luar. Baik. Kalau begitu mungkin 3 orang ini udah ketahuan ya. Seperti apa? Mbak Alda masih mau menyeleksi mereka, memikirkan mereka untuk menjadi calon suami? Enggak, Mas. Enggak, oke. Ya, Cukup. Kalau lanjutkan begitu, lagi ya. Sudah. Saya nggak terima bisa kasih kayak Mas gini. Adit, Mas Oni, Mas Rama, Anda Saya boleh tutup meninggalkan ya. studio. Selamat malam ya. Tunggu dulu. Tapi sebelumnya saya boleh menyampaikan poin apa gitu, Mas? Iya, silakan. Apa yang mau Silakan. disampaikan? Dari sayembara mungkin lebih kurang seperti ini ya. Maksud saya ingin mencari suami itu biar bisa ngomong sama saya. Bisa ngidupin anak saya, bisa memperbaiki. Saya akui. Memang saat ini saya ngerasa kondisi keuangan suami saya, mantan suami saya, dan perusahaan yang saya punya itu memang kondisinya sangat sedang menurun. Tapi tidak dalam kondisi bangkrut. Dan dengan semua warisan yang saya punya dan hati yang saya miliki, saya tahu Mas, mana sebenarnya laki-laki yang tulus sama saya itu mana gitu loh. Dan di forum ini saya bisa ketemu Mas, dan saya bersyukur ada Mas Roy yang bantu saya dan Mas Bayu yang mempertemukan saya dengan mereka ini, dan sekarang saya tahu solusinya seperti apa Sayembara dan jalan tersebut. keluarnya seperti apa Mas. Apa solusi dan jalan keluarnya? Saya rasa mungkin sepertinya saya nggak akan menikah lagi dengan kondisi yang seperti ini, dan saya akan berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya terhadap karyawan-karyawan di perusahaan saya. Oke, baik. Jadi tanggung jawabnya akan dijalankan ya? Iya. Oke, baik. Dengan demikian, kasus ini ditutup. Selamat malam, Anda semua boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Ya, Mbak Alda diselesaikan tanggung jawabnya ya? Iya. Kasihan karyawan dan keluarganya. iya Mas. Mas. Iya, makasih ya. Harta bukanlah segalanya, karena sifatnya yang memang tidak abadi. Dua partisipan yang hadir malam hari ini adalah Rani dan Alda. Rani tadi meminta pertanggungjawaban tunangannya sebenarnya untuk mencari tahu apakah tunangannya serius atau tidak, karena memang sahabat-sahabatnya sudah melihat tunangannya itu jalan sama perempuan lain. Dan ternyata benar saat Rani di sini ada seorang laki-laki yang meminta pertanggungjawaban suaminya karena adiknya dihamili. Sementara Alda datang ke sini untuk menyeleksi calon pasangannya. Ada 3 orang yang dipilih gitu ya. Siapa kira-kira yang tepat, karena Alda ini punya harta warisan dari almarhum suaminya dan takutnya dia salah langkah dalam Iya, memilih betul. pria. Eh, Gimana iya. kamu menurut? Bagi pandangan saya kamu? Rani dan Alda, Rani dulu ya. Ya, oke. Sebenarnya Rani juga terlalu mencintainya, terlalu berlebihan sama cowoknya, dan cowoknya itu nggak oke. Sebenarnya cowoknya juga Nggak oke. nggak bisa diandelin ya. Iya, kunci mobilnya aja pinjam terus udah gitu dibalikin lagi. Betul. Dan dia kabur lagi. Dan dia kabur lagi, lari kan. Udah nggak hamilin, kabur lagi. Iya. Udah gitu berbanding terbalik dengan Alda. Alda itu menurut saya kesepian, kasihan, dan sampai mengadakan sayembara seperti itu. Iya. Itu adalah satu satu perasaan yang kasihan. Betul Gitu. sekali. Ya, Iya. mudah-mudahan sih Alda bisa menemukan pasangan yang benar-benar tulus ya. Roy, Iya. ya. Karena kasihan sekali Iya, kamu sendirian, benar. rapuh, ada anak juga, Iya. tapi ketemu dengan laki-laki yang salah ya. Iya. Baik. Aduh, abis deh. Mudah-mudahan setelah malam hari ini Rani dan Alda bisa menemukan kebahagiaan ya. Betul sekali. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan pencerahannya Terima buat kita kasih. semua malam ini. Pemirsa, segala sesuatu jangan pernah diambil secara terburu-buru. Karena yang terlihat baik belum tentu baik. Pintarlah menjaga diri agar tidak terjebak dalam sesuatu yang salah yang kemudian akan merugikan diri kita sendiri. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.